bilang haleluya Tuhan, Engkau luar biasa, ajaib Tuhan. Saya mulai memperkatakan firman Allah yang saya ingat, janji-janji Tuhan yang saya ingat, saya ucapkan. Bukan hanya di dalam hati, tapi saya perkatakan, saya imani itu. Lalu ada 2 ayat yang selalu saya ucapkan, ini rahasianya. Mazmur 118 ayat 17 dan 18 dikatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Sekalipun aku dihajar dengan berat, tetapi aku tahu Engkau tidak akan membawa aku kepada maut. Setiap hari saya mengucapkan itu. Tuhan adalah gembalaku. Saya ucapkan itu Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, aku tahu gada dan tongkat-Mu akan menyertai aku. Bukankah Engkau berjanji Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Itu setiap hari saya katakan. Saya lakukan ini supaya apa? Supaya roh saya ini dibangkitkan. Sehingga apa yang terjadi? Ada orang yang kaget dalam jarak jauh, ada jemaat, ada orang yang datang, ada hamba Tuhan yang telepon kepada saya. Ibu Elsa, bisa pelayanan? Saya bilang, belum bisa, saya bilang. Selalu kalau ibu tuh diminta, selalu jadwalnya penuh. Ya aku lagi ada di Penang. Hah, ada di Penang? Kalau mendengar suara saya, orang tidak tahu bahwa saya sakit. Saya menjaga ini bukan karena kesombongan, tetapi saya mengatakan, Tuhan, okelah, kalau tubuhku Engkau dirusakkan oleh virus, oleh kanker ini Tuhan. Aku tetap percaya kuasa-Mu. Aku tetap percaya Tuhan bahwa Engkau ada besertaku. Bukankah Engkau berjanji pada waktu aku melewati penyakit ini, Engkau berjanji akan menyertai aku. Itu saya ucapkan terus dan saya ucapkan. Pada saat di ruangan isolasi itu, saya bilang, oh Tuhan, berarti aku mati dong Tuhan ini. Baik Tuhan, kalau memang harus mati, tapi boleh enggak? Kalau aku mati itu jangan di Penang. Aku boleh enggak? Aku mati di Indonesia. Suamiku enggak ada. Yang ada cuma anakku sama menantuku 1. Yang lain tuh ada di Indonesia. Enggak ada jawaban saudara. Enggak ada jawaban. Sampai saya sudah enggak bisa ngomong lagi. Jadi seperti mungkin orang bilang udah koma begitu ya. Udah enggak bisa ngomong lagi. Tapi saya mendengar orang-orang yang ada di sekeliling itu, dokter dan suster mulai sibuk ngurusin saya dan sebagainya. Terlintas, oke Tuhan, aku menyerah. Kalau memang hidup dan mati itu dalam tangan-Mu, tolong aku Tuhan. Dalam titik-titik yang terakhir ini, berikan aku hikmat-Mu apa yang harus aku perbuat. Ingat, kalau kamu berdoa dengan bahasa lidah, kamu tidak akan menghujat aku. Baik Tuhan. Saya mulai berdoa dengan bahasa lidah saya mulai berdoa dengan bahasa, perasaannya berdoa dengan bahasa lidah. Mungkin sudah enggak kuat lagi untuk ngomong, mungkin cuman komat kamit saja dan sebagainya. Langsung hilang. Malam itu kira-kira jam 11 atau apa itu langsung hilang. Pagi-pagi suster bangunin saya. Dia bilang begini, Bu, mau periksa tensi. Oh, yang tadinya ke mata di malam itu tidak bisa ngomong apa-apa gitu. Haleluya, puji Tuhan, aku masih hidup. Seperti toeng di pikiran saya, seperti jawaban dari Tuhan. Kamu akan sembuh, kamu akan aku jadikan tanda ajaib. Karena tiba-tiba melewati krisis yang seperti itu. Dan apa yang terjadi? Saya mulai menghidupkan roh saya mulai menyembah Dia. Saya sudah mulai bisa bersuara lagi, saya mulai menyembah Dia. Singkat cerita 2-3 hari saya keluar dari ruangan isolasi. Di ruangan itu saya sudah gak bisa jalan. Kemudian ada alat, saya bilang tolong saya mau belajar jalan. Waktu itu jalan saya bilang haleluya, saya mulai menyanyi memuji Tuhan. Aku tahu saya mulai makin gencar, saya katakan kepada Tuhan, aku tidak akan mati tetapi aku akan hidup. Aku akan menceritakan perbuatan Allah yang besar. Kalaupun aku dicobai begini berat, aku tahu Tuhan Engkau tidak membawa aku kepada maut. Kayak orang sinting saya ngomong itu terus dengan mengimani itu. Dan singkat cerita saudara sekalian, Tuhan menyatakan kuasanya.
Setelah 6 bulan di sana, selesai kemo, aku masih bilang sama Tuhan begini, berikan keajaiban Tuhan, supaya aku gak perlu operasi payudara Tuhan. Masa sih Tuhan gak mau menyembuhkan? Gak ada jawaban. Saya katakan lagi kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan aku harus lewat operasi kanker ini, operasi payudara ini, aku mau Tuhan Engkau memberikan uang kepadaku yang cukup. Aku gak mau nanti kalau tiba-tiba aku mati, suamiku dan anak-anakku akan punya hutang. Dengan situasi yang seperti itu, apa yang terjadi saudara sekalian? Tiba-tiba saudara saya menelpon saya, katakan begini, Ilse, aku dengar kamu mau operasi kanker, operasi payudara. Iya. Saya belum ngomong kalau saya gak punya duit. Dia bilang begini, aku ini sebenarnya mau ke Singapura, tapi gak jadi karena lockdown. Aku diminta untuk menjadi wakil keluarga keponakannya yang menikah, tapi aku gak bisa pergi. Aku sudah kumpulin uang. Kamu mau operasi, acara pernikahan sudah selesai. Lah buat apa duit ini? Udah ya, aku kirim ya. 70 juta ya aku kirim. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara tahu biaya operasi itu 70 juta. Dan tahukah saudara sekalian, saya mau katakan Tuhan kita itu besar, Tuhan kita ajaib. Kalaupun saya mengalami sakit yang seperti ini, orang berdoa kepada saya untuk kesembuhan, itu adalah ending daripada pergumulan saya dalam waktu 3 tahun untuk disembuhkan dari penyakit itu. Tetapi di antara bagian itu, aku menemukan kebenaran-kebenaran dalam tanda petik, kebenaran-kebenaran kecil yang mengiringi, memproses untuk melihat keajaiban Tuhan. Tahukah saudara, biaya pengobatan saya di Penang hampir 1 miliar. Tetapi waktu saya pulang, di dalam pesawat dari Kuala Lumpur, karena belum bisa dari Penang, anak saya memeluk saya. Kami bertiga menangis dan katakan, Mami, puji Tuhan, aku pulang bawa Mami. Dalam arti kata saya masih, aku pulang bawa Mami. Puji Tuhan, kita gak punya hutang Mami. Semuanya beres. Tuhan kita kaya, Tuhan kita maha kaya, Tuhan peduli. Akhirnya saya sembuh. Orang bilang kesembuhan. Tapi dalam menuju kesembuhan itu, Tuhan memberitahukan kepada saya banyak. Hidupkan roh. Dalam keadaan apapun, hidupkan roh. Dalam keadaan apapun, percayalah kepada firman-Ku, ya dan dalam keadaan apapun, percayalah aku ini kaya, aku akan menutupi segala. Dalam perjalanan hidup ini saudara sekalian, jalan Tuhan itu sempurna. Saya bisa cerita panjang dengan semuanya itu. Dan waktu saya pulang, saya masih dengan kursi roda. Tapi dengan bangga saya katakan Tuhan itu luar biasa dan besar adanya. Pada waktu Juni kemarin ini saudara sekalian, saya kontrol lagi ke dokter. Dan dokter mengatakan, saya agak kaget. Dia datang dan dia melihat bendel saya, dokumen saya itu. Dia buka dari awal, dia bilang, saya baca ya histori kamu. Dia katakan begini kepada saya, ibu kena sakit kanker 2 ya? Iya dok. Limfoma dan payudara? Iya dok. Sudah operasi ya? Iya dok. Umur ibu tuh 71 tahun ya? Iya dok. Dalam hati saya deg-degan, ini jangan-jangan ada penyebaran. Kalimat yang membuat saya bersyukur bahwa dokter pun melihat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan. Dia bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia katakan kepada saya begini, ibu, kalau ini bukan Tuhan, tidak mungkin semuanya ini tuntas begini. 2 kanker yang hanya dijalani dalam beberapa tahun. Saya waktu itu datang 3 tahun. Tuntas bu, you survivor. Semua organ tubuh saya akibat kemo sudah normal kembali. Kemuliaan Tuhan hanya bagi kita semua. Tuhan menyembuhkan dengan cara yang luar biasa. Dan terima kasih Pak Paulus, hari ini saya memenuhi janji Tuhan. Karena saya katakan aku gak akan mati, tapi aku akan menceritakan perbuatan Allah yang besar. Dan hari ini saya berhadapan dengan saudara sekalian bahwa saya menceritakan perbuatan Allah yang besar. Sekarang saya sudah lahir baru kembali. Saya bisa makan apa saja Pak Paulus, boleh makan apa saja, bebas seperti orang normal. Haleluya. Ya. Apa? Babi guling boleh. Makan durian juga sudah boleh. Oh haleluya, puji Tuhan. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan.
Jadi saya tidak akan berhenti untuk melayani dia karena Tuhan sangat baik, amat baik, teramat baik. Dulu baik, sekarang baik, selamanya baik. Dia selalu baik dalam setiap musim kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Luar biasa. Saudara-saudara, ada 3 kalimat atau 3 kata yang tadi selalu diulang-ulang oleh Ibu Pendeta Elsie Lim. Menghidupkan roh, memperkatakan firman, meyakini kebenaran firman. Saudara-saudara, saya tahu ada di antara saudara-saudara yang sedang menonton sedang bergumul dengan kanker. Bergumul dengan penyakit-penyakit yang menurut dokter, menurut manusia tidak mungkin bisa disembuhkan. Kita baru mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa. Ada beberapa orang yang sudah konseling lewat telepon, mereka sedang menderita pergumulan yang luar biasa. Saya mau pastikan pagi hari ini saudara sudah mendengar kebenaran, bukan kebetulan. Karena Tuhan mau menyembuhkan saudara-saudara. Amin. Amin. Taruh tanganmu di dada atau di tempat di mana saudara sakit. Dan kita meyakini pagi hari ini akan ada kesembuhan buat saudara-saudara. Percayalah bahwa Allah yang menyembuhkan Ibu Elsie Lim juga akan menyembuhkan saudara. Allah yang sama, kuasa darah yang sama, iman yang kuat yang akan melepaskan kuasa Allah akan membuat Anda mengalami kesembuhan. Bapa kami dalam surga, kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kamusnya Tuhan. Kami hari ini mendengarkan firman dan kami diteguhkan kembali bahwa apapun pergumulan kami selalu ada jalan keluar dan bahwa waktunya Tuhan selalu yang terbaik dan yang namanya berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang menonton, terutama yang sakit pada pagi hari ini. Biarlah jamahan Tuhan mengalir, kuasa Tuhan menyembuhkan, bilur-bilur Kristus membebaskan saudara-saudara kami dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudara-saudara, tadi saya diingatkan, kalau Tuhan memperpanjang hidup kita, karena agendanya belum selesai. Masih ada yang lain-lain lagi yang Tuhan akan percayakan. Jadi saya panggil Tante Lim, percayalah bahwa masih ada agenda Tuhan yang kadang-kadang kita tidak paham. Kadang-kadang seperti yang dikhotbahkan tadi, kita diizinkan Tuhan melewati kesulitan karena pembentukan karakter, pembentukan iman, pembentukan mental. Dan ada satu orang yang mengatakan satu-satunya yang akan Anda bawa ke surga adalah karakter. Karena kita akan tinggal dengan Kristus di sana, maka hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya kita diizinkan melalui segalanya supaya nanti waktu masuk di sana sudah tidak kaget lagi karena kita sudah memiliki pikiran dan karakter Kristus. Jadi masih ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan masih memberikan kita hidup. Amin. Coba tanyakan kepada teman yang di samping, mengapa kamu masih hidup? Bisa jawab enggak? Jawabannya apa coba? Rencana Tuhan belum selesai lewat hidup saudara. Saya percaya itu. Jadi kalau sudah selesai Tuhan panggil kapan aja, ya kan? Amin. Terima kasih saudara diberkati. Saya yakin kita semua diberkati pagi hari ini. Pak Simon Lim, terima kasih. Saya mau kita semua mendoakan beliau. Pak Simon Lim dengan Ibu Els bisa maju ke depan. Mereka ini orang-orang luar biasa yang sebentar lagi merayakan ulang tahun pelayanan ke-50 ya. Dan pernikahan juga ke-50. Tidak semua orang melewati 50 nih. Tuhan memberkati untuk semua saudara-saudara. Berjumpa lagi besok Making Life Better. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup lebih